Saya Felix Tangrang dan NIM saya 12001104 dan saya mengambil jurusan Teknik Informatika, mengambil kelas karyawan, dan saya di sini akan memperhatikan tentang teknik quantum computing. Terima kasih. Ketika api dan tongkat tajam menjadi pembangkit listrik dan senjata nuklir, perubahan terbesar telah terjadi pada teknologi otak kita. Sejak 1900, kekuatan dari teknologi otak kita berkembang secara eksponensial, memungkinkan komputer untuk menjadikan semakin kecil dan semakin kuat dalam waktu yang bersamaan. Tapi proses ini mencapai batas fisiknya. Komponen komputer melalui mendekati ukuran setara atom. Untuk mengerti mengapa ini menjadi masalah, kita harus mengerti tentang dasarnya. Initial oleh Grenze. Sebuah komputer dibuat dari komponen yang sederhana yang melakukan hal yang sederhana, mempresentasikan data secara prosesnya dan mekanisme pengendaliannya. Chip komputer yang berisi modul yang berisi gerbang logika yang berisi transistor. Sebuah transistor adalah bentuk sederhana dari pengolahan data dari komputer, yang pada dasarnya adalah saklar yang dapat menghalangi atau memberi jalan pada informasi yang datang. Informasi ini terdiri dari bits yang bisa diatur menjadi 0 atau 1. Kombinasi dari beberapa bits digunakan untuk mempresentasikan informasi yang kompleks. Transistor digabungkan untuk membuat gerbang logika yang juga melakukan hal yang sederhana. Sebagai contoh, gerbang AND mengirim output 1 jika semua input adalah 1 dan selain itu output 0. Sebuah kombinasi dari gerbang logika akan menghasilkan modul yang bermakna. Contohnya, untuk menjumlahkan dua angka, setelah bisa menjumlahkan Anda juga bisa mengalihkan, dan setelah Anda bisa mengalihkan, Anda pada dasarnya bisa melakukan apapun, karena semua operasi dasarnya secara harfiah lebih sederhana dari matematika kelas 1, dan dapat membayangkan komputer sebagai sekelompok anak 7 tahun yang menjawab soal matematika dasar. Kelompok yang cukup besar dapat menghitungkan apapun dari fisika luar angkasa hingga Zelda. Namun dengan komponen yang semakin kecil, fisika kuantum mempunyai kesulitan. Singkatnya, transistor hanyalah saklar elektrik. Listrik adalah elektron yang berpindah dari satu ke tempat yang lain. Jadi sebuah saklar adalah penghalang yang bisa memaknai elektron untuk berpindah ke suatu arah. Sekarang ukuran bisa dari sebuah transistor adalah 14 nanometer. Kira-kira lebih kecil 8 kali lipat dari diameter virus HIV. Dari 500 kali lipat lebih kecil dari sel darah merah. Jika transistor mengecil hingga berukuran beberapa atom, sebuah elektron dapat menimbulkan dirinya dari satu sisi penghalang yang sisinya lainnya menggunakan proses yang disebut quantum computing. Di dunia kuantum bisa bekerja agak pada yang lain, dan komputer bisa mungkin tidak masuk akal. Kita mendekati batas nyata dari kemajuan teknologi kita. Untuk menyelesaikan masalah, ilmuwan mencoba menggunakan sifat kuantum yang tidak bisa untuk keuntungan mereka dengan cara membuat komputer kuantum. Komputer bisa dapat ukuran yang kecil informasi. Komputer kuantum menggunakan qubit juga bisa diatur menjadi salah satu nilai. Sebuah qubit bisa berupa sistem kuantum dua tingkat manapun, seperti spin dan medan magnet atau sebuah foton. 0 dan 1 adalah nilai yang mungkin seperti akselerasi vertikal atau hadronnya dari sebuah foton. Di dunia kuantum, qubit tidak harus berada di salah satu kemungkinan. Qubit juga bisa dalam step operasi kedua kondisi sekaligus. Hal disebut dengan Spross piston, tetapi saat ini mengukur nilainya katakanlah dengan cara melewatkan foton melalui filter. Dia harus melakukan angka menjadi akselerasi vertikal atau akselerasi horizontal. Jadi selama tidak diukur, qubit akan berada di 10% dari kemungkinan 0 dan 1. Dan Anda tidak bisa memprediksi nilainya. Tapi seketika saat Anda mengukurnya, mereka akan memberikan satu nilai yang pasti. Seperti mengubah segalanya. 4 bit akhirnya akan berada di salah satu dari 2 dan 4 kemungkinan berbeda pada satu waktu.
itu adalah 16 komputer yang hanya bisa digunakan satu. Tapi 4 qubit pada persen akan berada pada 16 kombinasi yang menyusun secara bersamaan. Nilai ini bertambah secara eksponensial setiap ditambahkan qubit baru. Qubit dapat menyimpan nilai jutaan secara paralel. Sifat lain yang bisa dimiliki qubit adalah entanglement, sebuah hubungan yang dekat yang membuat setiap qubit bereaksi dengan perubahan dari qubit lain besar. Tidak peduli berapa jauh mereka berpisah. Hal ini berarti jika mengukur nilai suatu eksperimen, kita bisa menentukan nilai qubit pasangan tanpa perlu manipulasi qubit adalah yang memungkinkan. Gerbang logika normal mendapatkan info sederhana dan menghasilkan satu nilai yang pasti. Sebuah gerbang kuantum memanipulasi proses input, mengubah kemungkinan dan menghasilkan question yang lain sebagai output. Jadi sebuah komputer kuantum memiliki satu set qubit melewatkan pada gerbang kuantum dan memanipulasi kemungkinan. Dan akhirnya mengukur hasilnya untuk menghilangkan question akan menghasilkan ukuran nilai 0 dan 1. Hal ini berarti semua hasil ekuasi yang mungkin dari pengaturan Anda selesai pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya Anda dapat mengukur hasilnya dan untuk mungkin menjadi hasil yang Anda inginkan jika Anda harus mengulang kalkulasi. Tetapi dan memanfaatkan question dan entanglement, hal ini bisa lebih efisien dibandingkan komputer biasa. Jadi walaupun komputer kuantum tidak akan menggantikan komputer kita, jika beberapa area komputer kuantum juga lebih sangat, salah satu adalah pada pencarian dapat berhasil.